Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan Mada Bakti nomor 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para kudus bergembira di surga sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini tanggal 6 Februari gereja memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Mereka itu adalah martir Jepang. Sebentar setelah Injil kita akan mendengarkan kisah dari orang-orang kudus ini. Sekarang mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mau berdoa bersama dengan pimpinan dan umat wilayah rohani Santo Antonius. Mohon berkat untuk semua keluarga, mohon rahmat kesehatan lahir dan batin, juga kerukunan antar umat di wilayah rohani Santo Antonius ini, agar mereka bersatu padu membangun iman dalam semangat kasih. Tuhan berkati juga para lansia yang ada di situ, juga mereka yang sedang sakit, suami juga dari Ibu Elsa. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan dia dan mengaruniakan rahmat kesembuhan yang ilahi yang berasal dari Tuhan sendiri. Sama juga kita mohonkan kesembuhan untuk Monsinyur Petrus Canisius Mandagi yang dalam masa pemulihan kesehatannya. Semoga Tuhan juga menganugerahkan kesembuhan kepadanya. Dan juga atas permintaan doa dari keluarga besar Karundeng Waket untuk seluruh anggota keluarga, anak-anak, cucu-cucu Cece, dianugerahkan rahmat kesehatan lahir dan batin, dan juga Tuhan berkati akan segala usaha dan pekerjaan mereka. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga
Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan dengan refrein. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak.
maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan kisah tentang orang kudus yang kita peringati hari ini, yaitu Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, para martir Jepang. Pada tahun 1588, penguasa Jepang memerintahkan agar misionaris yang berkarya di Jepang segera meninggalkan negeri itu. Mereka yang tidak patuh terhadap perintah akan dibunuh. Dan perintah ini baru terlaksana 9 tahun kemudian, yakni pada tahun 1597. Pada tahun inilah martir-martir pribumi ditangkap dan disiksa. Bersama dengan mereka itu terdapat juga 6 orang misionaris Spanyol dari Ordo Santo Franciscus. Ada 20 orang martir pribumi Jepang. Terdapat seorang bernama Paulus Miki. Ia adalah seorang imam Yesuit yang sangat pandai berkhotbah. Ketika terjadi penganiayaan, Paulus masih berumur 33 tahun. Selain itu, dia ada juga 2 orang guru, yaitu Yohanes Goto 19 tahun dan juga Yakobus Kisai. Keduanya sudah diterima dalam novisiat Bruder-Bruder Serikat Yesus di Miyako. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Dan setelah itu mereka diantar berkeliling kota dan menjadi tontonan seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus Miki dan kawan-kawannya menulis surat yang berbunyi, "Apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada kami?" Selanjutnya Paulus Miki bersama kawan-kawan digiring ke sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Di sana sudah tersedia 26 salib. Rakyat banyak sudah menanti di sana dan menyaksikan penyiksaan atas Paulus dan kawan-kawannya. Ayah Yohanes Goto pun ada di antara orang banyak itu, menghibur dan meneguhkan anaknya. Pada akhirnya, para martir ini disesah dan disalibkan di hadapan para rakyat dan di hadapan keluarga mereka. Namun yang luar biasa, mereka sama sekali tidak takut akan siksaan di negeri itu. Dari atas salib, Paulus Miki terus berkhotbah, meneguhkan imam-imam kawan-kawan. Akhirnya lambung mereka ditusuk dengan tombak hingga mati. Demikian kisah tentang orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan martir di Jepang. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami bawa terima
terima Bapa. Karya tangan terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami hantar. Terima Bapa tanda cinta, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Semoga kami hamba-Mu ini tak gentar pula memberikan kesaksian tentang nama-Mu, karena Engkau selalu mendampingi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu, dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa-Mu. Engkau memberikan keharuman iman. Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan. Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat, surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagimu, dan bersama segenap laskar malaikat dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Untung, dan Yosef Suatan Uskup Emeritus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Bunda Hati Kudus, Santo Yusuf mempelainya yang saleh, bersama para rasul dan para martir-Mu, Santo Paulus, Miki dan kawan-kawan, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Doa komuni batin. Ya Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Maka ya Yesus, datanglah ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan aku terpisah daripadamu. Amin. Tiada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, misteri salib dan daya sakramen yang kami terima telah Kau tunjukkan dalam diri para martir-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh kurban ini, sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan kekal seluruh umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan keluarga kita, seluruh aktivitas pekerjaan, niat-niat baik kita, mereka yang kita doakan dalam misa ini, diberkati oleh rahmat Allah yang kekal dan kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Misa kita, peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya martir di Jepang sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi saudara-saudari diutus. Amin. Amin. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya, selalu Dikau jaga dari bahaya, ke padang yang hijau aku Kau bawa. Ya Maria, Bunda Hati Kudus, doakanlah kami.